Oke, terima kasih. Kita mulai aja sebentar. Oke, di analisa struktur pertemuan ini kita akan mulai membahas tentang defleksi. Ya. Apa sih itu defleksi? Ini ada defleksi. Jadi sebuah balok ya, memiliki kecenderungan untuk terjadi defleksi. Apa sih itu defleksi? Contoh, misal ini adalah sebuah balok. Buat sheet baru. Defleksi balok. Nah, misal ini adalah sebuah balok. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ya. Lalu si balok tersebut ada tumpuannya. Ini ada tumpuannya. Satu. Dan ini ada tumpuannya kedua. Ini adalah kondisi balok tanpa beban. Itu tanpa gaya yang terjadi. Seandainya apabila terjadi sebuah gaya di tengah-tengahnya, misalkan si balok ini kita beri sebuah beban P contohnya. Beban P. Contohnya seperti ini. Sini adalah sebuah P. Nah, maka si balok itu akan memiliki kecenderungan untuk melakukan defleksi atau lendutan. Berarti di sini ya si balok itu akan memiliki kecenderungan untuk melakukan defleksi. Defleksi. Nah, ini. Nah, defleksi membentuk sebuah lengkungan. Ya, anggap aja lurus. Nah, si defleksi ini berbentuk sebuah tembereng dari lingkaran. Nah, maka kita sebut ini adalah defleksi. Di sini ada dua dimensi yang ada dua buah dimensi yang bisa mendeskripsikan si lendutan. Jadi di sini misalkan di sini adalah sumbu X. Oke, taruh ini adalah sumbu X. Lalu ini adalah sumbu Y. Oke, di sini adalah X. Ada sumbu, misalkan di sini ada sumbu Y. Lalu di sini adalah sumbu X. Nah, maka ada dua dimensi yang bisa mendeskripsikan itu si lendutan. Berarti di sini akan ada insert text box. Nah, di sini akan ada dua dimensi. Pertama adalah delta X. Nah, delta X itu adalah jarak dari tumpuan ke titik lendutan. Lalu yang kedua ada juga yang namanya delta Y.
Jadi di sini akan ada dua dimensi. Ya, delta Y. Nah, di sini karena si landutan ini berbentuk kurva, ya, ya, maka di sini akan ada dua dimensi, yaitu delta X dan delta Y. Lalu perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk dari delta Y, dia akan selalu berbentuk kuadrat. Nah, makanya di sini permasalahan yang akan kita hadapi sedikit rumit. Ya. Di sini akan ada delta X dan delta Y. Lalu bagaimana cara menghitung berapa sih besar landutan yang terjadi? Nah, di sini akan ada beberapa metode. Ya. Ada beberapa metode. Oke, yang pertama adalah integrasi ganda. Integrasi ganda. Yang kedua adalah momen area. Yang ketiga adalah metode fungsi singularitas. Dan yang keempat adalah metode energi elastis. Ya. Nah, saya sedikit review pelajaran SMA dulu. Kita kenal namanya ada integral tunggal, ada integral ganda, lalu yang terakhir ada integral lipat 3. Oke. Maaf, kalkulus udah pernah ada kuliah matematika nggak di Nusa Putra? Ada, Pak. Ada. Di kalkulus itu, kalkulus ya, dulu saya nyebutnya kalkulus. Itu ada sub bahasan tentang integral nggak? Ngebahas integral nggak? Lupa. Ada, Pak, integral. Integral. Sampai integral berapa? Integral tunggal, ganda apa sampai lipat 3? Nggak paham. Lupa lagi, Pak. Ya, jadi gimana ya, bingung ya saya. Soalnya saya belum menemukan cara yang lebih simpel buat menjelaskan hal ini ya. Gitu. Dan saya sendiri nggak ngajarin matematika, jadi mungkin agak aneh juga saya menjelaskan tentang integral. Oke, jadi ada 4 metode. Yang pertama integrasi ganda, ada metode momen area, ada metode fungsi singularitas, dan metode energi elastis. Kok Pak, canggih bener ini namanya ya. Gitu. Kayaknya susah ya. Ya memang susah. Ya. Nah, dalam menentukan defleksi ini, karena di sini ada dua dimensi, kita lihat di sini ada dimensi X dan Y, ya. Maka yang akan kita pakai di sini adalah integral ganda. Yang ini. Jadi ketahuan juga ya, kemarin kita belajar kalkulus gunanya untuk apa sih? Ada eksponen, ada integrasi, ada turunan. Ternyata ketemu lagi di sini. Ya. Nah, yang akan kita pakai adalah integral ganda. Jadi di sini ada delta X dan delta Y. Gitu. Oke. Ya, kita akan menggunakan metode integral ganda. Namun sebelumnya saya pengen review dulu apa sih itu integral. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, cara penyelesaian soal-soal integral itu kayak gimana sih? Kita tahu ini ya. Ini adalah rumus dasar integral, ya. X sedemikian hingga X, ya, adalah X plus C. Contohnya kayak gini. Ya. X sedemikian hingga X adalah X plus C. Ya. Atau delta X sama dengan X plus C. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita ada angka yang ada tapi nggak kelihatan. Ya. Ada angka yang nggak kelihatan. Bentar. Ada angka yang ada tapi nggak kelihatan. Pertama, kita lihat di sini.
X. X itu adalah sebenarnya nggak cuma X doang. Berarti di sini akan seyogianya di sini ada yang namanya 1. Kalau X-nya cuma 1, berarti di sini tidak perlu ditulis. Malah seharusnya di sini ada angka 1. Kita lihat ini. Nah, di sini seharusnya sebetulnya ada angka 1 di sini, cuma tidak dituliskan. Nah, lalu ada lagi ini X nggak ada pangkatnya, tapi sebetulnya di sini ada, yaitu pangkat 1. Ini ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan 1x pangkat 1, kalau kita integralkan, maka kita ininya satunya kita ganti ke n. Sorry. Bukan n-nya ya, pangkatnya kita ganti menjadi n. Nah, kalau si x ini kita integralkan, ya, sama dengan 1, nah kan Pak tadi di sini nggak ada x. Di sini nggak ada angka 1 di sini. Ya sebetulnya ada, kalau misalkan di sini 0 ya x-nya nggak ada. Berarti di sini harusnya ada 1x. Oke. Nah, satunya kita turunkan, 1 dibagi dengan n. N itu apa? N itu adalah pangkat dari x itu. Kita lihat di sini, oh x-nya nggak ada pangkatnya. Tapi kan berarti harusnya di sini ada, memang nggak terlihat, tapi di sini seyogianya ada 1. Gitu kan? Oke, kita ganti lagi menjadi n. Nah, n-nya menjadi pembagi, n plus 1 dikalikan dengan x, n, x pangkat n plus 1 ditambah c. Tuh ya. Nih. Jadi yang diintegrasikan adalah x plus c. Tuh. Oke, sederhananya ada seperti ini. Lalu kita ambil contoh 6x pangkat 2. Ya. Nggak bisa diedit. Edit with equation. Sebentar saya ambil contohnya. Insert equation. Nah, di sini integral. Nah, tuh. Pak, saya udah musuhan sama matematika. Oh, Bapak ngasih beginian. Oke. dx dx atau fungsi x sama dengan 6 x pangkat 4. X pangkat x pangkat 3 contohnya. Ya, jangan terlalu disamain. Nah, sekarang kita gimana sih menyelesaikan fungsi ini? Kita selesaikan dengan integral. Ya, misalkan. Ya, berarti sama dengan apa ini? Apa berapa? Kita lihat ini di depan x ada angka berapa sebelumnya? Di depan angka x ada angka berapa? 6. Ada 6. 6. 6. Lalu n-nya berapa di sini? 3. 3. 3 plus 1 dikalikan dengan x pangkat berapa? 3 plus
Plus kita lihat di sini n plus 1. Nah, berarti di sini adalah 3 plus 1. 1. 1. Nah, di sini karena sudah diintegralkan, maka kita masukkan di sini plus C atau konstanta. Ya. Nah, kita udah bisa disederhanakan kan? Ya. Berarti di sini akan ada nilai 6 per 4. 6 dibagi 4. Berapa? 6 per 4. 1,5. 1,5. Kita kalau didesimalkan berarti 1,5 6 per 4. 6 per 4. Kita lihat. Kita sederhanakan. Berarti di sini selain 1,5 bisa berbentuk 3 per 2. 1,5 3 per 2. Oke. Lalu X pangkat 3 plus 1. 4. X pangkat 4 plus C. Nah, ini adalah contoh penyelesaian masalah integral. Ya. Ini cuma refresh saja. Oke. Contoh yang ini lompat-lompat. Nah, seandainya saya ada contoh seperti ini. Saya ada contoh soalnya kayak gini. Nah, selesaikan soal ini menggunakan integral. Ya, ada 3 soal, ada A, B, dan C. Ada 3 soal. Nah, mintanya ini diselesaikan dengan integral. Kita selesaikan dulu yang persoalan nomor A. Contoh insert textbook. Oke, berarti yang A kita lihat di sini. A. Ya, oke. Kita langsung sama dengan aja. Berarti X sama dengan 4X pangkat 2. Oke, ada angka berapa di depan X? 4. Oke, kita mulai integralkan. Kita mulai integralkan. Sebentar. Nah, berarti di sini ada fungsi X. Ini adalah fx. 4X pangkat 2. Berarti di sini ada 4. Di bawahnya ada, nggak kelihatan, maaf, sebentar. Nggak kelihatan. Nah. Fx sama dengan 4 plus, 4 per berapa? Per berapa di sini? 2 plus 1. Ya. Lalu di sini akan ada X. Di sini akan ada X. Pangkat berapa? 2. 2 plus 1. 1. Oke. Ditambah. Sekarang ada 7X. Berarti si 7X kita integralkan. Berarti di sini ada angka berapa? 7. 7. Di bawahnya ada angka 2 tambah 1. 1 tambah 1. Nah, kenapa 1 tambah 1? Ya karena si 7X ini dia sebetulnya X-nya ada pangkat tapi pangkatnya pangkat 1. Nah, berarti di sini menjadi N-nya menjadi 1. Ya. Lalu kita uraikan setelah angka 7 per 2
ada X pangkatnya 1 1 tambah 1. plus 1. Lalu ada min 5. Nah, 5 ini belum ada X-nya. Berarti ini diintegralkan ke X menjadi 5X. Plus C. Nah, ya. Selesailah persoalan nomor 4. Persoalan nomor A ini. Ya. Kita bisa sederhanakan. Berarti di sini 4 per 2 plus 1. Berarti 3, Pak. 4 per 3. Oke. Jadi di sini ada 4 per 3. 4 per 3. Bisa disederhanakan nggak 4 per 3? Enggak ya? Disederhanakan paling jadinya desimal. 4 per 3. Berarti di sini akan ada X lalu akan ada di sini X. X-nya pangkat berapa? 3, Pak. Pangkat 3. Ditambah 7 per ada 2, berapa Pak. di sini? 7 per 2. 7 per 2. 7 per 2. Lalu X X2, Pak. pangkat X pangkat 2. Oke. Min 5X udah, nggak bisa disederhanakan. Min 5X plus C. Nah, ini penyelesaian yang A. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kebesaran deh. Silakan dulu sebentar. Oke, sekarang yang B. Nah, yang B kita lihat di sini. Nah, berarti di sini akan ada 4x pangkat 3. Masih sama x pangkat 4x pangkat 3. Berarti 4x, n-nya ada berapa di sini? Kita lihat 4x pangkat 3. N-nya berapa? N-nya berapa di sini? 4x pangkat 3. Berarti n-nya 3, Pak. 3. 3, Pak. Oke, berarti di sini n-nya kita rubah menjadi 3. Lalu ada 3x pangkat 2. 3. N-nya kita rubah menjadi 2. Di 2. Lalu plus di sini ada lagi nih. Plus lihat. Nah, sini ada plus lagi. Berapa? Setelah 3x pangkat 2 ada berapa? 8. 8. 1 plus 1. Lalu di sini akan ada X pangkat 1 plus 1 plus 3. Tadi 5, sekarang 3. jadi 3x plus C. Nah, udah nih. Sekarang kita bisa mulai menyederhanakan. Oke, berarti kita sederhanakan. Nah, 4 per 4. Berapa? 4 dibagi 3 plus 1. Jadi berapa? 4 dibagi 1. Kalau 1 dia berarti boleh kita
hilangkan, boleh nggak ditulis. Ya. Oke. Sekarang pangkat 3 plus 1 sama dengan 4. 4. Sekarang 3 per 2 plus 1. Berapa hasilnya? 3 per 3. 3 per 3 1. Oke, bisa dihilangkan juga ya. Nah, lalu ada X 2 plus 1. Jadi di sini adalah pangkatnya 3. X pangkatnya 3. Nah, sekarang 8 per 2. Berapa? 8 per 1 plus 1. 4. 4. X-nya pangkat 2. 2. Tiga X udah nggak bisa disederhanakan, udah. Nah, yang D udah selesai nih. Berarti hasil dari integral 4 X pangkat 3, ya, kalau kita ditambahin X-nya, menjadi X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus 3X plus C. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang si C. C. Nah, kita lihat di sini. C. Ini ada 6X pangkat 4. Oke, di sini kita ganti menjadi 6 pangkat 4. Oh, berarti N-nya menjadi 4. Pangkat N. N-nya menjadi 4. 4 tambah 1, Pak. Lalu ada 4X pangkat 3. Di atasnya adalah 4. Pembaginya adalah 3 plus 1. N-nya kita rubah menjadi 3. Oke, lalu ada 7X pangkat 2. 8 kita ganti menjadi 7. N-nya rubah menjadi 2. Lalu X-nya rubah menjadi 2. Plus 5X. Oke, berarti ini ada satu lagi kuadrat. Nah, berarti di sini akan ada 5. 5. Nah, lihat 5X. 5X yang ini nih. Nah, 5X. Berarti di sini adalah 1. 1 plus 1. Lalu ada X. X pangkat 1 plus 1. Ditambah dengan berapa? 5X sudah, ditambah dengan 6X. 6. Oke, berarti kalau diintegralkan jadi 6X. Nah, ini makin panjang ternyata. Oke, ini kita sederhanakan. 6 per 5. Sorry, ya. 6 dibagi 4 plus 1. Berarti di sini adalah 6 per 5. 6 per 5. Lalu X-nya menjadi X pangkat berapa? X pangkat 4 plus 1. Berarti X pangkat 5. 5. Oke. Lalu ada 4 per 4. 1 ya, nggak perlu ditulis. Lalu X pangkat 3 plus 1. Berarti X pangkat 4. Oke. Lalu di sini 7 per 3. Nggak bisa disederhanakan ya. 7 per 3. Berarti di sini adalah 7 per 3. Per 3. X pangkat 3.
3. Lalu ada 5 per 2. 2. Sama, ini juga udah nggak bisa disederhanakan. 5 per 2. 2. X pangkat berapa? 2 plus 6x plus C. 6x. Nah, ini. Jadi yang C penyelesaiannya seperti ini ya. 6 per 5 X pangkat 5 plus X plus 7 per 3 X pangkat 3 plus 5 per 2 X pangkat 2 plus, oh salah, ini bukan 6X. 5X belum nih. 5X. Udah. 1, 2, 3, 4. Oh ya, betul. Ya, penyelesaiannya. Kita cek, benar nggak hitungannya? Kita lihat contekannya. Nah, ini contekannya. Ya, kita lihat contekannya betul apa enggak nih. Nah, ini ya. Ini yang A. Kita lihat sama enggak? 4X per 3. 4X pangkat 3 per 3. 4 per 3 X pangkat 3. Oke, betul. 7X pangkat 2 per 2. Sama 7 per 2X pangkat 2 min 5X plus C. Oke. Sama, sekarang kita cek yang B. Yang B. Kita lihat. X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus X kuadrat. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus 3X plus C. Oke, betul. Sekarang yang terakhir. Kita lihat di sini. Betul nggak? Yang terakhir. Di sini. 6X pangkat 5. 6X pangkat 5 per 5. Oke. 6 per 5 X pangkat 5. X pangkat 4. Oke. 7X pangkat 2. 7X pangkat 3 per 3. 7 per 3 X pangkat 3. Oke. 5X pangkat 2 per 2. Oke. Lalu 6X. Oke. Plus C. Oke. Nah, ini ya. Sama hasilnya ya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian persoalan menggunakan metode integral. Lalu apa Pak relasinya dengan mata kuliah kita? Jadi di sini kita akan mempergunakan integral lipat 2. Berarti kita akan mengintegralkan sebuah soal 2 kali. Ya. Karena kenapa 2 kali? Karena di sini ada delta X dan ada delta Y. Berarti di sini ada hubungan kurva di sini. Di sini nggak lurus. Kalau linear, ya, kalau linear bisa kita menggunakan satu integral. Tapi karena di sini ada kurva, ya, maka akan ada 2 integral. Ya. Oke. Contohnya kayak gini, ya. Terus terang ini saya juga berat memberikan materi seperti ini. Nah, persamaan kelengkungan momen. Persamaan kelengkungan momen. Jadi ada 3 persamaan. Pertama, ya, M sama dengan EI per R. M sama dengan EI per R. Sementara EI adalah konstan sepanjang balok, berarti ini adalah delta X-nya, per R. Nah, R ini yang tadi kita harus dicari menggunakan integral. Ya. Oke, lalu 1 per R, 1 per
R. Nah, R itu adalah jari-jari kelengkungan balok. Karena si balok itu berbentuk tembereng, kita lihat di sini, bukan sebuah garis lurus, maka ada jari-jari di sini. Makanya delta Y-nya tidak selalu sama. Maka itu kita harus gunakan integral. Oke. 1 per R sama dengan M per EI. EI adalah konstan. E itu adalah nilai elastisitas dan I adalah nilai inersia. Ini selalu nilainya konstan. Ya. Oke. Lalu rumus eksak untuk kelengkungan balok. Nah, di sini kita mulai rumit nih. 1 per R sama dengan D, bisa dibaca ya. D kuadrat Y per dx kuadrat dibagi dengan mutlak 1 plus bla 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 gitu. Singkatnya 1 per R sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat. Nah, kita lihat simbol ini berarti ada dy dan dx. Ya. Ada dy dan dx. Nah, dy dan dx adalah kemiringan kurva pada setiap titik. Nah, makanya karena kemiringannya berbeda-beda, ada delta Y dan ada delta X. Nilainya sangat instabil, maksudnya selalu berubah karena di situ ada radius. Kecuali kalau misalkan si kurvanya lurus, contoh kurvanya adalah lurus, misalkan landutannya lurus, misalnya ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Seandainya si kelengkungannya itu lurus, misalnya begini, ya. Nah, di sini dua-duanya konstan, si X-nya konstan, si Y-nya juga konstan. Maka kita nggak perlu ada integral segala rupa. Tapi berhubung si landutannya itu berupa lengkungan ini. Nah, maka di sini kita ada fungsi X kuadrat dan harus diselesaikan secara integral. Oke. Nah, ini M per EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat. Sedangkan EI kita turunkan, kita tukar, EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M. Kita lihat di sini. Untuk landutan balok yang kecil, DY dan DX adalah kecil, maka diabaikan. Ya. Terus terang saya agak-agak rumit ini menjelaskan hal ini. Tapi ya gimana, tuntutan mata kuliahnya seperti ini. Gitu. Nah, E adalah modulus elastisitas, I adalah momen inersia, dan M momen lentur, dan Y jarak vertikal landutan balok, dan X jarak sepanjang balok. Nah, ini adalah, nah kita mulai contoh soal. Contoh soalnya mana ya? Ini. Nah, contoh kita lihat di sini ada sebuah balok cantilever, ya. Ada sebuah balok cantilever. Oke. Ada sebuah balok cantilever. Nah, di sini ada PX atau gaya yang terjadi sepanjang pada tumpuan, kita sebut di sini adalah PX. Insert, saya kasih mana ya? Oke. Nah, di si tumpuannya adalah tumpuan jepit, ya. Di sini ada, ini adalah titik X, ya. Sini ada titik X.
PX. Nah, supaya sigma momen sama dengan 0, ya, berarti sigma momen sama dengan 0, sini sigma momen harus sama dengan 0. Berarti di sini sigma momen yang terjadi adalah ini. Sigma momen sama dengan, kita lihat gaya yang terjadi pada tumpuan adalah PX min P dikalikan dengan L. Misalkan ada gaya di ujung itu balok. Ya. Nah, ini adalah P-nya. Min P dikalikan dengan L harus sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kan sama aja. Min PX sama dengan min PX plus PL harus sama dengan 0. Nah, makanya di sini keluarlah nilai ini. Ya. Ini ada min PX plus PL sama dengan 0. Dan berarti kesetimbangan gaya. Jadi gaya yang ditimbulkan pada tumpuan harus sama dengan gaya yang terjadi pada ujung tumpuan. Maka keluarlah nilai ini. Sigma momen sama dengan min PL plus PX. Ya. Nah, sedangkan M adalah momen lentur. Tadi kita udah ketemu tadi mana ya? Oh, nggak salah ini. Ya, betul. Nah, ini momen lentur harus sama dengan min PL plus X. Kita uraikan min PL. Nah, berarti kita lihat di sini ada min PL, ada PX. Berarti kan kalau kita sederhanakan di sini akan ada min PL, PX. Berarti si PX-nya sebetulnya ada angka 1 di sini. 1 PX. Dan di X-nya juga ada angka pangkat 1. Ya. Nah, kita integralkan ini. Kok nggak bisa? Sebentar. Oke, bikin baru aja. Sekarang kita integralkan ini. Sorry, jangan dulu dihapus. Jadikan ini sebagai contekan. Nah, baru ini kita buat lagi. Oke, insert kotak. Kita buat penyelesaiannya. Integrasi 1. Jadi kita akan mengintegralkan soal ini sebanyak 2 kali. Insert, quotation. Sama dengan PL. Si PL dia belum punya konstanta. Ya, kita tulis di sini ada min PL, ya. Nah, si PL ini belum punya konstanta, makanya kalau diintegralkan berarti di sini akan punya konstanta si L itu. Oke, berarti kalau sudah punya konstanta kita rubah namanya menjadi PL X.
plus PX. Nah, kita lihat di sini. Si PX, dia sebetulnya ada angka 1 di sini tuh. Oke, berarti kalau diintegralkan menjadi nah, di sini si PX di depannya PX sebetulnya ada angka 1. Berarti kita tulis di sini angka 1. Lalu si X juga sama, sebetulnya ada pangkat N. N-nya adalah 1. Berarti kita tulis di sini 1. Karena integral, maka 1 plus N, 1 per N min N plus 1. Berarti ini plus 1. Sedangkan si PX-nya, karena diintegralkan, X-nya dikalikan, maka di sini adalah insert, kita change lagi. Maka di sini adalah PX pangkat 1 plus 1. Karena integralnya adalah integral yang pertama, maka kita tambahkan di sini konstanta 1. Ya. Oke, kita bisa mulai selesaikan. PLX tetap min PLX. Lalu ada, sorry, di sini ada harusnya ada plus. Oke, betul. PLX tetap. Lalu ada ditambahnya pembagi bilangan. Berarti di sini 1 per berapa? 1 dibagi 2. 1 dibagi 1 per 1. 1 per 2. Oke. 1 per 2. Lalu ada PX. PX-nya pangkat berapa? 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Plus C1. C1. Konstanta 1. Kita cek betul nggak sama hitungan kita sebelumnya. Ya, ini hitungan sebelumnya. Hilang. Oke. Ini adalah integral yang pertama. Kita lihat ini sama nggak hasilnya sama materi. Sama ya. Jadi min PLX plus PX kuadrat per 2 sama kayak setengah plus C1. Nah, karena di sini si X-nya sudah dipindahkan di sini 1, nah maka di sini yang tadinya D kuadrat Y per DX kuadrat ya berubah statusnya menjadi DY per DX. Oke, berarti soal integrasi yang pertama sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kita akan uraikan integrasi yang kedua. Ya. Ini adalah integrasi yang kedua. Oke, kita lihat di sini. Ada PLX, lalu ada PX pangkat 2 per 2, lalu ada plus C. Nah, kita integralkan lagi. Nah, si DY per DX-nya akan kita hilangkan menjadi EI per Y. EI Y atau delta Y. Oke, kemudian PLX. Di sini di depan P ada angka berapa di sini? Kita lihat di sini di depan angka P ada berapa? 1. Oke, berarti di sini ada kita bisa kasih 1 per pembilangnya adalah 1, pembaginya nih. Kita lihat di sini min PLX. Si PLX ini pangkat berapa di sini? Pangkat 2. nih, min PLX ada pangkatnya nggak? Kelihatan nggak di sini? Enggak.
Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia pangkat berapa? Satu. 1. Oke, 1 plus Satu. 1. Oke. Plus Ditambah, satu. kita lihat di sini. Di sini sudah ada angka setengah nih. Ya. Berarti kita masukkan lagi setengah. Lalu di bawahnya juga desimal. Nah, 1 per 2 dibagi 2 plus 1. Oke, lalu di sini ada X pangkat 2 plus 1. Plus satu. Nah, karena ini integral yang kedua, maka konstantanya udah ada 2. C1 plus C2. 2. Oke, sekarang kita udah bisa mulai sederhanakan. Berarti di sini, salah, PLX-nya belum ketinggalan di sini ya. Si X-nya ketinggalan. Di sini ada insert. Ada sini si X-nya ketinggalan. Sini ada PLX 1 plus berapa? 1. Ya. Saya tulis di sini biar enggak tutup. Berarti kita di sini udah bisa kita sederhanakan. Oke, sama dengan min semua equation insert equation min min 1/2. 1/2 1/2 ya. PLX pangkat 2. Oke. Ditambah sekarang setengah dibagi 3. Setengah dibagi 3. Berarti kan sama dengan 1/6 kan? Misalkan di sini 0,1/6. 1/6. Oke. Terakhir X pangkat 3 plus C1 plus C2. Nah, di sini yang dibilang, kenapa Pak jadi 1/6 X pangkat 3? Kita lihat di sini. Misalkan kita, ini matematika kelas 3 SD, saya masih ingat. Nah, misalkan di sini adalah angka nah, ini adalah angka bilangan bulat. Di sini ada 1/6. Ya, misalkan ini adalah 1/6. 1/6. Kita ini kan sama artinya dengan seandainya kita angka satunya kita bagi 2. 1 dibagi 2 menjadi 1/2. 6 dibagi 2 jadi 3. Gitu kan? Nah, kenapa di sini ada 1/6 X pangkat
3. Ya. Karena di sini adalah setengah dibagi 3. Sama kan kayak ini, setengah dibagi 3. Kalau setengahnya dikali 2 jadi 1. 3-nya dikali 2 jadi 6. Berarti 1/6. Tuh, kenapa nggak setengah per 3 aja? Jadinya tulisannya jadinya banyak, Pak. Oke, nah kita cek benar nggak hasilnya kayak gini. Kita lihat. Nah, ini adalah integral yang kedua. Setengah min setengah PLX pangkat 2 plus 1/6X pangkat 3 plus C1 plus C2. Kita buktikan, benar nggak? Oke. Oh, di sini ada yang salah. Berarti ini karena karena integralnya 2, berarti C1X. Ini C1-nya tinggalan. Nah, ya. PL di contekannya min PLX pangkat 2 per 2 sama dengan ini. PX pangkat 3/6 sama 1/6X pangkat 3. Sini PX ya. Tinggalkan. PX pangkat 3 plus C1X plus C2. Nah. Pak, panjang sekali. Mau gimana ya? Emang kayak gini. Gitu. Oke, sekarang dari persamaan 3, ya, seandainya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Oke, maka persamaan defleksi pada titik 0, dalam artian pada titik ini, di ujung sini, ya, maka adalah PLX pangkat min PLX pangkat 2 per 2 plus PX pangkat 3 per 6. Gitu ya. Gitu. Saya paham sih, memang susah sih. Memang susah itu. Cuman saya belum nemuin gimana sih cara yang lebih gampang buat menjelaskan hal ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Lalu next kita mengerjakan contoh soal. Ini ada sebuah contoh soal. Ini ada sebuah contoh soal. Oke. Ini 10 pangkat kali 10 pangkat 6. Oke. Ada sebuah balok, ya, panjangnya 3 meter. Ini panjangnya 3 meter. Dan diberi beban sebesar 50 kN. Ya. Nah, ini judulnya sama statusnya kayak tadi. Dia balok cantilever. Ya. Balok cantilever. Oke. Dikasih bebannya 50 kN dan jarak total si bentangan itu balok adalah 3 meter. Si balok ini memiliki ketebalan sebesar 450 mm dan memiliki second moment pada aksis 300 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 dan memiliki nilai elastisitas E sebesar 200 giganewton per meter pangkat 2. Oke, pertanyaannya, tentukan nilai defleksi maksimum yang terjadi pada balok. Itu yang pertama. Yang kedua, tegangan lentur maksimum yang terjadi pada balok. Oke. Nah, ini
Ya, soalnya canggih sekali ini. Ya, saya yakin Anda nggak akan ketemu soal seperti ini di lapangan nanti kalau di proyek itu. Di proyek tahunya untung rugi, besi kurang, beton kurang. Ya, oke. Kita coba hitung. Berapa sih defleksi maksimum yang terjadi pada balok? Oke. Nah, kita lihat di sini. Defleksi maksimum yang terjadi pada balok. Kita lihat delta max sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI. Ini didapat dari ini. Ya. Nih. Saya pindahkan. Nah, berarti si cropnya gimana ya? Crop. Mana cropnya ya? Sekarang crop. Nah, ya. Kita akan mencari delta Y, berarti defleksi maksimum, ya, delta Y. Berarti kalau di sini yang tadi kita jelaskan, delta Y. Nah, berarti kita akan mencari delta Y yang ini nih. Berapa sih defleksi maksimum yang terjadi pada balok? Berarti perbedaan antara kondisi existing dan kondisi setelah diberi beban. Berapa sih yang terjadi delta Y-nya? Nah, setelah tadi kita berpusing-pusing ria, oh ternyata persamaan delta Y adalah PL pangkat 3 dibagi 3 EI. Ya, 3 EI. Oke, nah kita lihat PL pangkat 3. Nah, kita lihat P adalah 500 kilonewton. Ya, 500 kilonewton. Kita samakan satuannya ke dalam newton dulu. Ya. Samakan satuannya ke dalam newton. Lalu berarti kalau 50 kilonewton, berapa newton sih? Berarti tinggal 50 dikali 1000 atau 10 pangkat 3. Maka hasilnya 50.000 newton. Oke. Lalu L. L adalah 3 meter. Ya, ini adalah L. L-nya adalah 3 meter. L-nya adalah 3 meter. Nah, 3 meter kita samakan dulu satuannya ke dalam milimeter. Berarti 3 meter ke milimeter adalah 3000 milimeter. L-nya dipangkatkan dengan 3, berarti 3000 pangkat 3. Oke, 10 kita baikkan dulu. Lalu di bawahnya pembaginya adalah 3 dikali dengan nilai elastisitas dikalikan dengan inersia. Kita lihat di sini. Nilai E-nya adalah 200 giganewton. Ya. 200 giganewton per meter persegi. Ya, 200 giganewton. Berarti kalau giganewton nolnya ada 200 giganewton 200 giganewton sama dengan 200.000 kN. Ini giganewton ke kilonewton sama dengan 200 juta newton. Nah, berarti di sini ada 10 pangkat 6. Ya. Ini ada 10 pangkat 6. Makanya di sini 10 pangkat kilonewton newton 200 10 pangkat 9. Oh, jadi 9 ya. Sebentar. 1 2 3 giganewton oh, di sini ada
sebelum giga kan ada mega ya, mega newton, lalu ada kilonewton, lalu ada newton, berarti nolnya ditambah lagi 3, 200. Nah, newton ya. Berarti di sini harus dikalikan dengan 10 pangkat 9. Kita lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 3 dikali EI. E-nya adalah 200 kali 10 pangkat 9. I-nya adalah 300 pangkat 10 pangkat 6. Nah, ini ya. 300 kali 10 pangkat 6. Ini didapat dari tadi second normal. Nah, berarti ini adalah istilah lain dari inersia. Oke, di sini. Ini adalah istilah lain dari inersia. Oke. Nah, setelah dihitung, ternyata terjadi tegangan. Jadi defleksi maksimum yang terjadi pada balok tersebut adalah sebesar 7,5 mm. Nah, ini ada nilai delta max. Berarti simpangan yang terjadi, contohnya ini, ya. Berarti di sini akan terjadi simpangan sebesar maksimum 7,5 mm. Nah, itulah tadi tujuan kita menghitung integral ganda itu untuk mencari nilai defleksi ini. Nanti hasilnya adalah ini. Berarti kalau untuk balok cantilever, maka defleksi maksimumnya adalah min PL pangkat 3 per 3 kali elastisitas dikalikan dengan inersia. So, next. Berapa sih tegangan lentur maksimum yang terjadi pada balok? Berapa sih tegangan maksimum yang terjadi pada balok? Oke. Tegangan itu adalah momen dibagi dengan inersia. Ya, kita cari dulu momen maksimumnya. Momen maksimum adalah P dikalikan dengan L. Ya. P-nya adalah nilai gaya. Ini adalah nilai gaya. Nilai gaya P. Dan L adalah panjang dari itu balok. Jadi ini adalah ini panjang balok. Ya. Oke, sekarang momen maksimumnya udah ketahuan. Kita lihat berapa sih tegangan maksimum yang terjadi pada balok. Nah, berarti tegangan adalah momen maksimum dikalikan dengan nilai C atau nilai apa tadi itu ya? Saya lupa. Ketebalan, berarti nilai tengah. Ya. Di sini 450. Nah, M dikalikan dengan C, M-nya udah ketahuan 150. Lalu dengan setengah dari tebal balok dibagi dengan nilai inersia, maka hasilnya adalah 112,5 megapascal. Berarti di sini yang masih misteri adalah nilai C ini. C ini adalah nilai setengah dari tebal. Oke. Ini adalah 0,5 dikalikan dengan tebal. Gitu. Sampai di sini ada yang pusing? Ada yang pusing di sini? Nggak ada yang pusing? Paham semuanya?
Pusing, Pak. Pusing ya. Lumayan. Oke. Pak. Ya, sama saya juga pusing, Pak. Ya, sama saya juga pusing. Eh, Insya Allah hal ini nggak akan ketemu di lapangan ya. Setelah Anda lulus terus kerja, bos Anda nggak bakal ngasih tugas kayak gini kok. Tenang aja. Ya, gitu. Ya. Oke, belum ada tugas ya. Saya masih menjelaskan materi soalnya kalau analisa struktur ini materi banget. Kecuali kalau mata kuliah mekanika teknik, struktur kayu, struktur baja itu udah agak praktis, makanya saya selalu ngasih tugas. Gitu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak. Nggak ada, ya. Kalau nggak ada, Nggak ada, saya cukupkan, ya. Saya cukupkan. Soalnya headset saya udah lowbat juga. Kita ketemu lagi di struktur kayu pukul berapa? Pukul 10.30 ya. Ya, Pak. Oke. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.